warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pidato dan wawancara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cenda Sylvia selaku moderator. Perkenalkan, nama saya Relia Karita. Perkenalkan, nama saya Dian Anggraini. Perkenalkan, nama saya Fitri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pidato. Pidato adalah penyampaian gagasan, pikiran, informasi, dan tujuan dari pembicara kepada orang lain atau audiens dengan cara melalui lisan. Pidato juga bisa diartikan sebagai the art of persuasion, yaitu sebagai seni membujuk atau mempengaruhi. Berpidato merupakan salah satu wujud kegiatan berbahasa lisan. Selanjutnya, tujuan pidato. Yang pertama, mengantarkan pada inti acara atau sambutan. Yang kedua, mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Yang ketiga, memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Dan keempat, membuat orang lain senang dengan pidato yang menghibur, sehingga orang lain senang dan puas dengan ucapan yang kita sampaikan. Baiklah, saya Aurelia Karita akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Macam-macam metode pidato. Yang pertama, metode naskah. Metode naskah yaitu pidato yang digunakan untuk pidato resmi dan dibacakan secara langsung. Yang kedua, metode menghafal. Metode menghafal yaitu naskah yang telah dipersiapkan sebelumnya bukan untuk dibacakan, melainkan untuk dihafal. Yang ketiga, metode spontanitas. Metode spontanitas yaitu metode pidato yang tidak dilakukan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu. Yang keempat, metode penjabaran kerangka. Teknik berpidato dengan menjabarkan materi pidato yang terpola secara lengkap adalah teknik yang sangat dianjurkan dalam berpidato. Lanjut materi tata cara dan etika berpidato. Yang pertama, tata cara berpidato. Tata cara berpidato merujuk pada langkah-langkah dan urutan untuk memulai, mengembangkan, dan mengakhiri pidato. Langkah-langkah dan urutan berpidato secara umum diawali dengan pembukaan, mengakhiri, isi, sajian, dan penutup. Setelah itu ada etika saat berpidato, yaitu ada etika berpidato merujuk pada nilai-nilai kepatutan yang perlu diperhatikan dan dijunjung tinggi ketika seseorang berpidato. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang macam-macam metode wawancara. Metode wawancara terdapat dua macam, yaitu yang pertama mencatat. Jika menggunakan metode ini, wawancara biasanya menyiapkan buku dan pulpen untuk mencatat jawaban dari narasumber. Yang kedua, merekam. Apabila menggunakan metode ini, wawancara akan membutuhkan alat berupa perekam suara. Alat tersebut digunakan untuk merekam suara sebuah jawaban yang diberikan dari narasumber sehingga mereka tidak akan kehilangan informasi sedikit pun. Baik, lanjut. Jenis-jenis wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara langsung dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan. Yang kedua, wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara. Yang ketiga, wawancara kombinasi yaitu perpaduan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Baik, sekian dari penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.